Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Muhammad Rahmatullah. Baiklah, pada kali ini saya akan membawakan sebuah materi pembelajaran pada bidang mata pelajaran PAI atau Pendidikan Agama Islam kelas 12. Jadi di sini kita akan membahas salah satu tema pembelajaran kita, yaitu terbiasa saling menasehati dan berbuat baik. Baiklah, sebelum kita lanjut, di dalam berbuat baik tentunya kita harus tidak pandang bulu, mau berbuat baik kepada siapa saja, baik kepada orang kaya, orang miskin, orang menengah, siapapun kita dianjurkan untuk selalu berbuat baik dan juga untuk menasehati apabila memang ada hal-hal yang perlu kita nasihati. Kemudian berbicara tentang berbuat baik. Jadi berbuat baik itu di sini saya mengkategorikan ada dua. Yang pertama, hubungan kepada Allah, hablum minallah, dan yang kedua adalah hablum minannas atau yang biasa disebut dengan hubungan kepada sesama manusia. Berbuat baik kepada Allah sudah jelas. Contohnya seperti beribadah. Kita mengerjakan sholat 5 waktu, kita mengerjakan puasa di bulan Ramadan, dan hal-hal wajib lainnya. Nah, sedangkan hablum minannas, kita berhubungan kepada sesama manusia, kita tentunya harus saling berbuat baik. Contoh, kita lihat gambar berikut ini. Di situ ada gambar 2 orang remaja minta nasihat kepada gurunya. Nah, artinya apabila kalian sebagai pelajar mempunyai permasalahan, mempunyai segala sesuatu yang kira-kira tidak bisa dipikirkan sendiri, silahkan minta nasihat kepada guru. Insya Allah guru akan memberikan nasihat yang terbaik untuk kalian semua. Kemudian di gambar kedua itu adalah gambar seseorang sedang berbuat baik, yaitu bersedekah. Nah, orang bersedekah itu sudah jelas dikatakan orang yang berbuat baik. Namun jangan sampai ada unsur ria, pamer. Ini loh saya bersedekah sehari 50.000, sehari 100.000, ini loh saya loh. Jangan ada rasa seperti itu, karena nanti tidak ikhlas namanya. Artinya pamer, ria. Jadi berbuat baiklah secukupnya, yang penting hati itu ikhlas. Kemudian gambar ketiga itu ada orang yang sedang menjenguk temannya sakit, atau tetangganya bisa juga, atau sanak keluarganya yang sakit. Silahkan jenguk dia di rumah sakit, hibur dia, karena itulah yang akan membuat dia bahagia, senang. Nah, jadi itu termasuk salah satu perbuatan baik. Nah, kemudian selain kita juga harus berbuat baik kepada sesama manusia, di dunia ini kita juga harus berbuat baik kepada sesama makhluk ciptaan Allah. Selain manusia, contoh hewan. Nah, kalau hewan, contohnya kalian memelihara kucing di rumah. Bagaimana caranya berbuat baik kepada kucing? Ya sudah jelas, kita beri dia makan, kita beri dia minum, kita pelihara dia, kita pokoknya kita perlakukanlah dia secara baik-baik. Jangan sampai kita memperlakukan hewan peliharaan itu secara tidak baik, dikurung, tidak diberi makan, na'udzubillah min dzalik. Kemudian contohnya lagi seperti berbuat baik kepada tumbuhan. Bagaimana? Tentunya kalau kalian memelihara tumbuh-tumbuhan, tanam-tanaman di rumah, silahkan ya disiram setiap hari supaya dia tumbuh berkembang. Jangan sampai punya tumbuhan tapi gak dirawat, gak diurus. Nah, itu salah satu perbuatan baik kita kepada
sesama makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita di sini akan berkaca kepada surah Luqman ayat 13 sampai 14 yang berbunyi seperti ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idhuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkur li wa liwalidayk ilayyal masir. Shadaqallahul azim. Quran surah Luqman ayat 13 sampai 14 berbicara tentang berbuat kebaikan, hablum minanas, kepada sesama manusia. Kita dahulukan dulu kepada orang tua kita. Berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita. Alhamdulillah orang tua kita masih ada. Setidaknya ketika beliau memerintahkan kita, menyuruh kita untuk mengerjakan sesuatu, nah sudah, tancap gas saja, siap saja. Misalnya, nak, tolong cuci piring di dapur ya. Iya mak, misalnya seperti itu. Cepat, gercep ketika orang tua menyuruh kita. Nak, tolong ke warung belikan gula ya. Iya mak, langsung kita OTW. Jangan sampai seperti gini. Nak, tolong sapu di depan rumah ya. Nanti mak, saya masih sibuk main game mak. Jangan seperti itu. Ketika orang tua menyuruh, memerintahkan kita, langsung kita kerjakan. Karena itulah salah satu perbuatan baik kita kepada orang tua. Selain orang tua, baru yang lain-lainnya, kepada teman, kepada tetangga, dan yang lain-lainnya. Adapun yang dapat kita ambil dari pembelajaran berbuat baik dan menasehati di dalam kehidupan itu ada 3. Yang pertama, mempererat hubungan antar sesama. Apabila kita berbuat baik kepada orang lain, insya Allah orang itu akan erat hubungannya sama kita. Kemudian yang kedua itu tergolong orang yang tidak rugi dalam hidupnya. Karena kalau kita berbuat baik, pasti Allah akan membalas. Seperti mana di dalam surah Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan serta saling menasehati untuk kebenaran dan saling menasehati untuk kesabaran. Tentunya apabila ada orang mendapat musibah, kita menasehatinya, kita memberikan dia ketabahan, kesabaran agar orang tersebut mampu bertahan di hidupnya. Karena jangan sampai kita membuat orang itu putus asa. Terus motivasi, terus beri semangat, terus nasihati yang baik-baik. Insya Allah orang tersebut akan percaya kepada kita, akan merasa nyaman kepada kita. Kemudian yang ketiga yaitu selalu terkontrol. Artinya ketika kita memberikan nasihat kepada orang lain, tentunya orang tersebut dia berpikir, oh iya hal ini salah, oh iya hal ini kurang baik. Nah dari situlah kita mampu mengendalikan orang lain agar tidak terjebak, agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang maksiat. Jadi
apabila ada orang yang putus asa, apabila ada orang yang sedang merasa kegalauan, kita dekati dengan memberikan nasihat yang baik-baik supaya dia terus termotivasi dan juga dia terus terkontrol agar tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik. Nah, baiklah, sampai sini dulu perjumpaan kita. Salah khilaf mohon maaf, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.